Ya udah kita ambil aja sekarang, ya udah terlalu banyak cincong lah. Ini bisa jadi behind the scene-nya. Ya Allah. Yo, welcome back to my podcast. My perspective is my podcast. Jadi kali ini saya tidak sendiri bikin podcastnya. Saya ditemani oleh seorang wanita yang dia cantik. Harus gitu. Oke, hai semua. Oke. Jadi ini sebutannya apa sih kalau misalnya mau nyapa teman-teman my podcast my perspective? Iya dipanggilnya nggak apa? tahu, belum ada. Ini masih baru. Saya bikin ini baru sekitar sebulan 2 bulanan. Isinya juga belum terlalu banyak. Gimana rasanya podcast gitu? Saja sih. Tapi dia lebih ke kayak kita lebih ke kayak vlogcast ya, karena kita video plus membincangkan sesuatu, jadi kayak gitu ya. Nggak ya, tahu. Pokoknya itu Saya ya. mah bikin aja. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton mah dulu deh. Bikin aja. Oh iya, yang penting isinya. Iya. Iya. Saya sebenarnya sih bukan masalah ya benar, yang penting isinya. Iya, apa yang bisa kita dapat dari apa yang bisa kita berikan. Tapi bukan cuma isi kayak gimana, maksudnya. Bagi saya bikin podcast ini ya bikin aja. Jadi mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton juga nggak peduli. Ya, nggak peduli. Karena yang tujuan saya bikin podcast ini adalah gimana caranya menyalurkan my perspective, keresahan saya, pemikiran saya, apa yang saya pikirkan terhadap satu hal yang mungkin terlalu panjang atau terlalu membosankan untuk dibaca kalau saya ditulis. Ini saya bikin podcast. Jadi lebih enakan podcast. Jadi kita tuh kayak ngerasa lagi bukan curhat sih, lebih ke kayak lagi bercerita sesuatu ngobrol. Siapa tahu aja di luar sana ada temen atau ada orang yang juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama, nggak punya tempat bertanya, atau mungkin berpikir bahwa ini kalau saya bicara kayak gini melanggar undang-undang ITE kan ya, orang tadi katanya kan kayak gitu. Iya. Makanya istilahnya podcast bukan podcast sih, konten saya yang bentuk podcast ini saya namakan my podcast is my perspective. Jadi memang dalam satu channel my perspective nama channelnya. Nah, kenapa saya bikin channel yang namanya itu my perspective ya karena memang isinya my perspective. Perspektif saya, pandangan saya tentang semua hal, bukan cuma dalam bisnis tapi juga dalam kehidupan pribadi. So it's like your opinion kan? Yeah, it's all about my opinion, what I feel, what I think, everything that I thought about something. I just share to everyone who want to watch it. Tunggu dulu. Tapi kita nih langsung masuk ke bisnis ya. Hostnya ini siapa? Gue paling ini kan podcast gue coy. By the way, ini podcast siapa? Ya Allah. Podcast gue, masa gue kok gak ngerasa kayak di podcast gue? Ya Allah, astagfirullah. Sorry guys. Ini podcastnya beliau ya. Nyantai aja, kita sini ngobrol-ngobrol. Kita kan main sharing kan perspektifnya. Ya jelas, kalau misalnya dibilang dunia usaha, ya ada yang terpuruk, ada yang tetap gitu-gitu aja, ada juga yang meningkat. Cuman yang ya apapun itulah istilahnya mau meningkat mau turun mau apa ya kita semua diperhadapkan pada keadaan yang suka tidak suka. This is survival mode. Iya ya. Ya survival mode istilahnya ya kalau lu bisa beradaptasi, lu bisa lihat apa yang harus dirubah, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus ditingkatkan, ya lu bisa bertahan. Jadi bagi saya pribadi sih, new normal ini bukan sesuatu yang baru ya istilahnya. Kalau mau dibilang kita bicara dalam perspektif bisnis, dunia usaha apapun itu, kita udah berapa kali ngalamin hal yang seperti ini. Hanya mungkin kejadian di Indonesia baru pertama kali seperti ini. Ya sebenarnya di seluruh dunia sih baru pertama kali pandemi seperti ini. Tapi kalau misalnya dibilang dalam soal bisnis ya bersaing dalam banyak. Ya istilahnya orang semua sudah pernah ngalamin. Kalau mau dibilang resesi ekonomi, Amerika udah pernah ngalamin Great Depression.
depression. Great Terus Depression. kemudian masalah resesi Asia itu kan udah dunia udah pernah mengalami hal ini. Makanya gue bilang hal seperti ini bukan masalah baru. Ini hanya bagaimana kita menata ulang, meriset ulang. Ya, tapi suka tidak suka ini tetap masuk ke dalam survival mode. Oke, so jadi kita bisa bilang kalau sekarang itu bisnis itu sedang dalam, ada beberapa bisnis yang mungkin sedang dalam survival mode ya, tapi ada beberapa juga yang ya mengalami peningkatan mungkin karena mereka mengalihkan bisnisnya dari yang awalnya misalnya di bagian ini. Kamu rapat-rapat tuh? Itu enggak? Sekarang ntar kamu terpotong. Biar di screen. Aduh ya Allah. Oke, tadi apa tuh? Survival mode kan. Beberapa kan di industri kreatif nih, desain komunikasi visual. Saya juga lihat berita di bukan Tirto, dia datanya itu selama masa pandemi ini untuk industri kreatif sendiri memang ada peningkatan. Ada beberapa aspek, ada beberapa bidang yang dia mengalami penurunan, ada juga yang mengalami peningkatan. Kalau untuk dari bisnis dari Om Ben sendiri deh, kira-kira bisa disebut apa nih sekarang? Apakah mengalami penurunan mungkin, tapi itu apakah penurunan itu di segala aspek bisnisnya atau hanya di beberapa saja? Penurunan sih pasti ada, cuman tidak terlalu berdampak. Ini kan kalau kita lihat secara keseluruhan kan ada beberapa bisnis yang tadinya bagus, terus tiba-tiba harus di shutdown. Ujung-ujungnya asetnya dijual. Nah, kalau dalam industri kreatif, dalam hal ini bisnis saya, usaha saya tidak terlalu berdampak, tidak terlalu beresek. Hanya memang ada beberapa kendala, ada beberapa penurunan income lah ya, karena beberapa klien yang kita handle itu dia memang usahanya bergerak di bidang apa ya, istilahnya di bidang industri hiburan yang mengharuskan orang datang. Kayak contoh misalnya, ya kayak istilahnya kafe, resto, klub malam, kayak gitu kan orang harus datang, orang harus hadir buat bisa ngerasain iya, gamenya. ada customer gitu lah Bu. Iya, misalnya kayak contoh kamu punya bisnis hiburan malam tempat dugem lah. Ya gimana mau di online kan tempat dugem kayak gitu tuh gimana? Masa ya lu karena PSBB ajep online gimana coba? Ya kan udah ada konser online, kali aja ajep online. Ya konser online kan beda. Tapi feel-nya tetap konser online kan lu denger lagu, udah bisa duduk nyantai denger lagu ambil kerja. Feel-nya beda dengan nge-DJ ajep lu online gimana caranya nih? Nggak bisa soalnya feel-nya itu nggak kerasa. Lu gimana caranya? Lu mau dugem, lu mau tripping terus lu sendiri di kamar gimana caranya coba? Nggak kerasa, feel-nya itu nggak kerasa. Kayaknya ini yang teman-teman rasakan juga ya, mungkin ada beberapa yang merasakan hal yang seperti ini. Jadi kayak karena PSBB dan sebagainya, kegiatan di luar itu benar-benar dibatasi. Ini kopinya enak. Komentar. Nggak sebut merek sih, cuman Baileys kopinya enak loh. Iya dong. Dan enaknya di sini tuh guys, kita bisa bawa tumbler dari luar, jadi mereka tinggal fill our tumbler gitu. So mendukung zero waste. Ini gue lagi promo. Promo apa-apaan? Nggak di endorse. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke, by the way, sekali aja. Nanti setelah ini kita dapat endorsean. Ini kita nggak tahu kan? Iya serius nih. Nggak ada orang yang nggak dapat endorse. Kali aja nanti. Ntar di tag aja. Tinggal di tag kan. Oke, by the way, tadi apa tuh? Oh iya, ajep. Kita lagi ajep. Kalau ajep lagi ajep mana? Oke, by the way. Nggak bisa, lu nggak bisa. Intinya bisnisnya kayak chain loop ya kan? Maksudnya kayak bisnis itu kayak rantai gitu kan. Jadi kalau ada satu rantai yang putus, dia akan berpengaruh ke yang berikutnya. Tetap ada pengaruhnya sih. Tetap ada pengaruh. Iya, tapi masih bisa di handle lah, nggak terlalu berdampak ya. Dan saya masih bisa stabil gitu. Iya sebenarnya juga. Nggak oleng kan kapalnya, nggak oleng kan? Nggak lumayan. Alhamdulillah masih stabil lah. Oke. Ombaknya belum keras. Belum keras.
survival mode berarti kita udah melewati yang level, let's say level yang tinggi lah, level yang menegangkan. Kira-kira apakah level menegangkannya itu sudah lewat atau biasa aja nih? Sebenarnya Biasa baik? Enggak juga sih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang apa ya, tentang bisnis di new normal, sebenarnya bukan masalah ada fase yang sudah berat yang harus dilewati, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya ada hal-hal yang memang harus kamu rubah dalam sistemnya. Misalnya kayak contoh, dulu ini gue belak-belakan aja ya, dikit aja Mas. Jadi ceritanya ketika dulu sebelum pandemi ini, anak-anak ya lumayan nyantai kerjanya, mereka nggak selalu mikir tentang konsep, mikir tentang apa gitu kan, sesuatu yang create konsep terus mereka harus bikin desainnya, nggak seperti itu. Cuman after pandemic ini, masa new normal ini, otomatis kan kita masuk ke dalam survival mode. Otomatis yang anak-anak di drawing paper yang tadinya tidak terlalu peduli dengan konsep, yang penting lu ada kerjaan, lu kerja, deadline dapat, ya udah selesai. Ini memang harus nggak bisa kayak gitu lagi. Lu harus mikir tentang konsep, lu harus belajar, kembangkan diri, istilahnya nge-develop your skill gitu kan. Jadi nggak boleh nggak boleh cuman kayak gitu aja. Nggak bisa. Harus develop. Nah itulah yang gue bilang survival mode. Karena ketika misalnya lu nggak bisa develop your skill, ya nggak bisa. Misalnya lu ya bakal maaf kata lu bakalan tersingkir. Karena kedepannya orang bukan cuman, contoh deh yang sederhana gini deh. Dulu waktu Instagram booming di awal, Facebook lah Instagram, itu kan orang cuman foto kayak kita gini, foto upload, ya udah selesai, taruh paling mungkin taruh caption di bawahnya. Hashtag juga nggak terlalu pusing-pusingin. Tapi ketika new normal ini, bukan new normal ya, istilahnya semakin kesini, apalagi setelah pandemic ini, nggak bisa gitu lagi. Iya, karena era digitalisasi juga 4.0, dan karena ada pandemi orang tuh lebih banyak beralih ke online sih sekarang. Iya, pemasaran ke online. Dulu kan Instagram, contoh deh Instagram, Facebook itu kan bukan ditujukan ke bisnis. Iya, gitu. Memang buat untuk personal aja. Jadi lu mau segimana hancurnya, segimana absurdnya ya bodoh. Sekarang kan nggak bisa, semua bisnis dialihkan ke sana. Jadi ketika misalnya lo mau bikin something, lo memang harus konsep kan. Ini konsepnya seperti apa, jadwal postingannya gimana, hashtagnya gimana, captionnya gimana. Terus itu dari gambar. Gambar kan nggak selamanya gambar, mesti didesain lagi. Animasi lagi, video lagi. Jadi terus berkembang. Gitu, nah itu yang gue bilang, lu masuk di survival mode adalah mode yang mana keadaan yang mana lu memang harus survive. Caranya adalah lu beradaptasi. Jadi kita dari lu cuma bisa mau foto biasa nih, lu harus belajar desain, lu harus belajar mungkin animasi kayak, atau mungkin ngedit video kayak. Jadi kalau misalnya lu cuman pokoknya gue cuma mau desain udah ya udah selesai goodbye. Berarti jadi kayak intinya selain hanya desain gitu, kalian juga harus kembangkan. Dan harus ada let's say skill lain gitu, karena era ini kan dia makin hari makin berkembang ya, akan ada terus gitu kan hal-hal yang baru, dan kita juga harus bisa menyesuaikan gitu kan. Lalu gimana dong kalau misalnya kita nih punya bisnis ya, let's say kayak Dirga. Bukan bocor, emang dari tadi dihabisin. By the way, kalau aku tuh tadi bocor halus. Iya, bukan masuknya ke perut kan. Iya, masuknya ke perut, tapi by the way itu tadi apa? Kan Dirga ini let's say kayak I'm a business enthusiast juga gitu kan, sangat tertarik sama yang namanya bisnis. Sorry. Apa? Gua potong. Ini kerjaan lu apaan sih? Oh iya teman-teman belum tahu saya kerjanya apa ya. Kerja saya adalah mewawancarai Anda. Kerjanya wawancara ini kan podcast gue coy. Apa lu yang wawancara? Selalu ngerasa kalau ini tuh podcast. Kalau selalu ngerasa kalau ini podcast aku tahu. Ini bocor nih.
Iya, bocornya langsung ke parut. Oke, by the way tadi apa? Saya siapa ya? Oh iya, saya siapa? Tadi udah bilang nih. Kerjaan lu apaan? Oke. Lu apa lu bikin kerjaan sehari lu? Teman-teman yang di sini kan nggak tahu. Oh iya, mau tahu juga sih. Lu kenalan deh, apa kayak perkenalkan diri. Oke, kalau podcast gue diwawancara. Gue sikat juga lu. Ya nggak apa-apa kan, kita kayak Gua merasa jadi sharing perspective to each other kan. Ya perspektif sih perspektif. Ini podcast gue neng. Siaran gue channel gue neng. Iya, tapi kenapa Kok saya jadi narasumber neng? Gimana sih? Gitu, nanti lain kali gantian deh. By the way, apa tadi? Oh iya, Lu ngapain? kalau mau tahu saya siapa silakan follow Instagram saya @learnwithdirga nih ada di bawah. Lo panjangan lu ngapain? Lu bikin apa? Jadi saya juga business enthusiast gitu, kan business owner di bidang industri kreatif, which is desain komunikasi visual. Kalau saya pribadi dia bergerak ke dunia pendidikan, industri pendidikan. Apaan tuh? Guru apa kek? Biologi kek? Kan lu belajar biologi. Bukan guru. Ngajar biologi. Bukan. I'm not a teacher. Tapi orang-orang sebutnya juga teacher sih. Saya Guru lebih ke apaan? kayak Lu guru teman apaan? belajar kalian lah. Lu ngajar Bahasa biologi. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Untuk saat ini saya masih Gua sebagai kira lu seorang guru ngajar bahasa guru Inggris. biologi. Gua mau belajar Emang biologi. kelihatannya kayak guru biologi apa? Oke, lanjut. Oke, jadi Learn with Dirga itu adalah learning playground. I call it learning playground ya. Jadi intinya kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris yang lebih fun, just call me. Itu aja lah. Mau. Woi, promosi mulu podcast gue nih. Promosi Jadi mulu. kan tanyain bisnisnya apa? Jadi saya bergerak di bidang pendidikan. Ada lu gua nanya lu ngapain, bisnis lu apa? Lu jelasin, bukannya promo, Iya. Neng. Jadi Gimana bisnis sih? saya itu intinya guys tentang belajar. Lebih ke saya sebutnya sih learning playground ya. Learning playground. Kalau Learning misalnya playground itu dengar apa? kalau dengar playground itu kan orang-orang cenderung menganggap bahwa playground ini anak kecil, ini ngajarnya anak kecil, anak Lu- TK lu apa guru TK. SD gitu. Lu guru TK maksudnya? Kan itu mah filosofinya. Karena gini, Kan lu bilang playground. sebelum itu gue pengen nanya, siapa sih pembelajar tercepat? Gak tahu. Who is the fastest learners in this world? Gak tahu. Anak kecil ya Allah. Kok bisa? Iya, pembelajar tercepat oh, berdasarkan oh, riset. bisa. Berdasarkan riset membuktikan kalau pembelajar tercepat, orang yang bisa intinya orang yang bisa mempelajari sesuatu dengan cepat itu yang paling tercepat adalah anak kecil. Enggak juga. Iya, karena waktu kita kecil, Enggak juga. kan waktu kita kecil itu yang mempelajari semua segala sesuatu hal itu. Itu ponakan gue. Umurnya 5 tahun. Diajarin bahasa Inggris belum bisa. Ya kan maksudnya bukan hanya terus Kan bahasa kita cepat. Inggris. Kan gue bilangnya pembelajar. Ini kita kenapa bertengkar di podcast Anda ya? Ya Allah, astaga. Ayo guys, jadi ya namanya juga kita lagi discusskan sharing perspektif tuh kayak gini nih guys. Kalau perspektif kita, kalau kita lagi berbagi perspektif Ini kayak gini kopinya ya udah gini. habis. Kadang-kadang bisa Bocor, jadi. bener bocoran. Iya, kayaknya buat aku lagi ya. Ih dari tadi loh. Kopinya bocor. Kita udah berapa menitan? Hidup kan menitan, pantesan. Bocor. Gak tahu nih. Mau lagi deh. Mau order lagi Kak? Udah lu apaan lu jelasin. Ini udah Ya, jadi tadi 20 menit lu ayo, learning. belum jelasin diri lu siapa, lu ngapain? Lu Jadi- guru TK. Bukan. Jadi Kok playground? learning playground. Jadi saya filosofi untuk playgroundnya sih di sini Playground adalah itu namanya apa? Learn. Learn itu apa? Learn itu singkatan dari play learn. Play and learn. Play and learn. Kita bermain dan Susah belajar. amat bahasanya learn. Apa kayak cari yang nama lebih menjual kayak learn apa sih? Gua belum. Ih, jangan Susah gitu, banget. jangan gitu lah, semua merek juga dari awal-awal juga kayak gitu dulu. Nanti lama-lama juga kalau nama udah lu besar nama kan- lu tuh susah kalau dicari di Google nggak ke indeks. Google-nya bingung. Enggak lah, bisa kok. Play learn. Ya Oke, Allah. oke. Sip. Ini oke, apa tadi? Kan dipotong mulu kan. Jadi enggak. Play learn Saya itu jadi lupa. apaan? Play learn Oke, itu apaan? jadi learn itu adalah sebuah learning. I call it as a learning playground. Kayaknya udah berkali-kali ya saya bilang learning playground dari tadi. Jadi intinya learning playground itu artinya tempat Oke, buat gua diam. belajar. Oke. Tapi belajar di sini kalau untuk saat ini saya fokus ke language. Jadi bukan cuma di language ya guys, learningnya
dia ada language, ada art, ada environmental study. Jadi lebih ke pendekatan bagaimana sih kita belajar gitu. How do we learn? Usually in school, biasanya kalau di sekolah itu kita kan diajarkan apa ya subjeknya, misalnya let's say biology, terus kimia and everything like that, right? Tapi kita tidak diajarkan bagaimana caranya belajar. Jadi sebelum kita belajar, let's say gini, belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, kita harusnya belajar dulu bagaimana caranya belajar. Kan biasa aja kalau cara belajar. Kalau belajar itu, let's say kayak misalnya saya pengen nih, let's say saya pengen belajar bahasa Inggris kan, tapi saya tidak tahu cara belajar. Iya, gue ngerti banget. Jadi ceritanya. Jadi lebih ke pendekatan kita harus tahu dulu bagaimana caranya belajar yang lebih efektif, agar nanti untuk mempelajari subjeknya itu lebih mudah. Karena kalau kita sudah bisa menguasai cara belajar, apapun subjek yang dipelajari itu akan lebih mudah, lebih efektif lagi. Berarti cara yang lo bikin di bisnis lo itu adalah lo ngajarin gimana cara belajar yang benar, yang benar, efektif, yang efektif buat mempelajari sesuatu. Buat mempelajari sesuatu. Misalnya nih lo apa tadi belajar let's bahasa say Inggris you want ya? to, yes, Bahasa let's say Inggris. you Utamanya want to bahasa Inggris kan? misalnya language bahasa Inggris. Ya kita ambil contoh lu Okay, ngajarin bahasa Inggris. Jadi yang lo lakuin tuh bukan belajar gimana caranya belajar bahasa Inggris. yang lo lakuin itu bukan belajar bahasa Inggrisnya, tapi gimana caranya belajar yang benar tentang ini bahasa Inggris. Iya, gimana caranya belajar yang benar. Tapi gue masih bingung loh. Lu kan bilang tadi learning center. Learning playground. Okay. I call it learning playground. Oke, lu bilang tadi lu learning playground. Fokusnya di bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris aja sih. Banyak ya. Nanti Oke, lah, dia bidangnya saat language. ini fokusnya di untuk sekarang ini language, which is bahasa English. Ya, oke. Bedanya dengan course itu apa? Oke, kalau ini pendapat saya juga ya, perspektif saya pribadi. Kalau untuk course itu sendiri kan, yang selama ini yang saya berdasarkan pengalaman saya, course itu kan dia terkhusus kepada subjeknya kan, misalnya English course gitu kan, mathematics course. Jadi course ini lebih ke spesifik misalnya. Kalau untuk saya sendiri, saya bukan spesifik ke subjek tertentu, saya memang hanya berfokus pada learningnya. Jadi nanti akan how to learn kayak gitu, dan akan ada banyak subjek di dalamnya yang dipelajari. Lo jadi penasaran, kan lu bilang lu learning playground nih. Oke. Lu learning playground. Artinya bukan cuma bahasa Inggris dong. Iya, ada language, art, environment, yes, entrepreneurship gitu. Lu ngajarin biologi juga. Gue pengen tahu cara yang ini kenapa sih dari tadi tuh biologi mulu. Penasaran. Kan lu bilang cara belajar. Jangan-jangan passionnya dulu pengen jadi guru biologi nih. Malah gue lagi yang ditanyain biologi mulu. Kayaknya udah habis lo, bocor bener. Udah satu lagi gitu. Karena kopinya enak guys, tuh lihat ini di atas namanya. Oke. Apa? Kenapa lu? Kenapa apa? Bikin yang kayak gitu. Kenapa? Kenapa Iya. istilahnya gini loh? Kenapa sih gue pengen bikin plan gitu kan? Ya istilahnya gini loh. Lu kan bisa jualan online. Oke. Lu kan bisa jualan hijab kek. Apa kayak itu? Peninggi badan kek, obat pembesar apa begitu. Ya, obat pembesar kan ya jangan tahu dong. Iya maksudnya iya bisa jadi pembesar otak apa pembesar gitu kan, otot, pembesar ya hati kan? misalnya Pembesar gitu kan. otot, Iya gitu. ngerti. Lu kenapa nggak jualan gitu aja? Kenapa lu bikin Kenapa mesti keluar? playground Oh iya oke. yang namanya aja susah? Oke. Yang namanya aja susah. Kenapa lu bikin? Motivasi itu apa? Ini sih kembali lagi ya ke passion saya gitu, karena emang dari dulu saya passionnya itu saya ngelihat fenomena dari pendidikan sekarang sih gitu. Alhamdulillah karena saya besar di lingkungan yang multikultural. Saya Mbak. Lanjut. Tadi apa tadi lanjut? Ya oke. Saya kan besar di lingkungan multikultural gitu. Jadi saya bisa melihat berbagai
berbagai culture gitu kan, beda negara dan sebagainya, sehingga dari situ saya bisa membandingkan gitu kan. Dari itu saya sudah belajar membandingkan bagaimana sih caranya agar kayak apa sih gue ngomongnya apa ya, global minded, how to become global minded gitu kan. Nah, yang saya lihat dari fenomena pendidikan saat ini gitu kan, terutama ya di Indonesia, kita lebih banyak di sekolah itu diajarkan ya itu yang tentang subjek-subjek, gimana bisa dapat skor 10 lah di ini atau 100 gitu kan, di mata pelajaran ini, mata pelajaran itu gitu kan. Tapi pada kenyataannya setelah kita, let's say kayak kita sudah selesai lulus SMA, kita bingung nih mau kemana gitu kan. Ada banyak anak-anak yang mengalami hal yang sama, kayak sudah selesai sekolah, setelah itu bingung mau ngapain gitu kan, mau ngapain aja di hidupnya gitu. Itu mungkin juga karena bisa kembali ke sistem pendidikan yang mengajarkan kita tuh apa yang dipelajari, tapi tidak mengajarkan kita gimana caranya mempelajari sesuatu. Let's say yang saya maksud sini kayak soft skill gitu kan. Padahal soft skill ini yang paling diperlukan di dunia nyata gitu. Misalnya jadi misalnya ya emang bener sih, iya, kalau bilang kayak gitu sih benar, karena dari pengalaman saya aja, ketika misalnya saya masuk ke dunia entrepreneurship, lu nggak akan ditanyain nilai SMA lu berapa, iya, gitu kan, lu IPK lu berapa. Meskipun memang ada sih beberapa yang kayaknya ngelihat itu sebagai persyaratan, tapi hanya sebatas sebatas angka aja ya, gitu kan. Basically lu akan ditanyain lu bisa apa, gitu kan. Lu bisa bahasa Inggris nggak, bahasa Inggris lu bisa pasif, aktif, gimana, lu bisa menjual nggak nih, lu bisa jualan nggak, lu bisa misalnya ide kreatif lu apaan gitu kan. Berarti motivasi lu buat bikin ini adalah lebih ke soft skill. Saya mau banget soft skill. Bukan, maksudnya motivasi lo. Ya oke. Adalah memang lu menyalurkan hasrat lu aja. Iya. Lu punya. Gue punya concern terhadap sesuatu gitu kan. Berarti itu tujuan. Iya, itu tujuan saya sih. Dan semoga sih kedepannya Learn ini bakalan jadi besar, karena saya memang pengen bikin Learn itu sebagai tempat buat anak-anak ya yang kurang mampu buat dapat pendidikan yang formal, untuk bersekolah di Learn gitu. Meskipun dia masih non formal education, tapi nantinya saya harap dengan adanya Learn ini anak-anak juga bisa lebih berkembang lagi, terutama misalnya anak-anak jalanan gitu. Jadi saya gitu konsep ke depannya sih. Mulia sekali ya, at least I can share lah. Karena kan ya itu yang bikin saya tergerak untuk membuat Learn ini kan ya karena itunya, supaya bisa menjangkau segala, menjangkau mereka yang kendala dengan biaya untuk sekolah, kondisi lingkungan, orang tua, keluarga. Jadi sebenarnya mereka pun bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Gitu. Seperti itu. Kita kenapa jadi kayak melo ini? Enggak melo sih, karena sekarang kita lebih serius guys. Dia udah serius nih. Saya mengapresiasi niat baik dari dia Anda. Kan nggak mungkin kan Anda ngomong kayak gitu terus saya tertawa. Kan gila dong kayaknya. Lah itu saya tertawa. Mungkin dong. Iya. Karena orang bilang gua gila. Jadi itu lah guys. Learn ini baru saya idenya sih udah sekitar dari 5 tahun lalu waktu saya masih kuliah juga gitu kan. Tapi ya namanya kalau proses mewujudkan mimpinya ini yang ya itulah ya, banyak jatuh bangunnya gitu. Makanya saya sebagai orang yang masih berjalan untuk menjadi seorang pemilik bisnis meminta perspektif dari yang memang sudah menjalani bisnis itu sendiri gitu. Nah ini nih biasanya kan kalau dalam kita memiliki bisnis rekeningnya gua ganti WA aja. Ya Allah, ternyata mengambil keuntungan dia pemirsa. By the way, itu Kak tadi kan Dirga kan memang baru mau masuk yang namanya dunia usaha
kan. Untuk Om Bede yang udah bergerak di dunia usaha ini udah berapa tahun gitu kan, gimana sih, kan gini, bisnis itu kan tentang manusia ya. Ini saya pernah dengar dari sebuah film ya, saya suka nonton film tentang bisnis. Di situ dia mengatakan bahwa bisnis itu tentang manusia. Business is about people inside gitu. Jadi kayak misalnya entah itu dari segi kepercayaan. Nonton podcast gue yang beneran ya? Bukan, gue yang bilang. Itu film. Ada di film juga. Itu di Itaewon Class guys. Itaewon Class buat kalian yang suka nonton drama Korea ya, di Itaewon Class. Jadi ya gitu lah. Itu lu nonton dari podcast gua tuh. Ya emang kebetulan aja. Udah lu nonton dari podcast gua. Ya udah terserah ya, udah biarin aja ya. Oke, jadi business is about people, kayak the people inside. Maksudnya di sini bisa berarti kayak trust and then the team gitu. Gimana sih Om kayak misalnya menjaga, let's say menjaga stabilitas tim, atau mungkin aja merekrut tim deh. Gimana sih menjaga stabilitas tim di dalam sebuah bisnis? Yang mana nih pertanyaannya, merekrut tim itu kan beda dengan menjaga stabilitas. Saya mau tanya stabilitas tim deh. Berarti karena dia kan udah pernah sih, saya sudah pernah gitu kan waktu masih awal-awal baru itu bikin tapi you know, jatuh bangunnya itu ya, teman itu bukan berarti bisa jadi our team, our mitra, our partner in business. Teman itu belum tentu bisa jadi rekan bisnis. Istilahnya gini loh, lu berteman, enak ngopi bareng, enak cerita bareng, enak ngobrol bareng, itu bukan berarti dia bakalan jadi partner bisnis lo yang tepat. Benar. Bisa jadi. Saya ngerasain sih. Ya, bisa jadi justru kebalikannya. Hubungan pertemanan lo bisa rusak gara-gara hubungan bisnis. Ini penting buat teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa catat. Ini pengalaman dari Neng Yurga. Pengalaman saya guys. Jadi waktu itu ya, namanya kalau kita memulai bisnis tuh ya emang ada resiko modal itu udah banyak gitu kan. Jadi dari situ saya belajar sih bahwa lu berapa sih modalnya pemain? Rahasia lah, masa ya disebut, intinya puluhan lah gitu kan. Iya, karena dulu ya bukan itu karena ya gitu, itu juga guys. Gue kira puluhan ribu, kan lu bilang puluhan itu kan ada ribuan. Bukan gitu, ada jutaan. Bukan gitu. By the way guys, itu tips buat kalian ya, kalau misalnya mau mulai usaha, belajar dulu sama serius belajar, atau at least minta harus punya mentor, banyak bertanya gitu kan, jangan langsung ya udah terjun gitu kan, akhirnya uang melayang kan. Saya kayak gitu waktu itu, mungkin karena kurang pengalaman sih. Kontek gimana? Ya sekarang udah di kontak. Jadi gimana? Saya kan sekarang dalam tahap mencari tim juga kan. Selama ini karena kita nggak bisa pungkiri kalau bekerja sendiri itu sangat susah untuk melakukan segala sesuatu sendiri kalau memang kita pengen membangun sebuah bisnis kan Kak. Harus ada tim, let's say kayak partner kita siapa gitu kan. People that work with us yang punya the same vision and mission gitu, goals yang mau dicapai. Kalau untuk pemain sendiri gimana sih menjaga supaya stabilitas tim itu tetap terjaga dah pokoknya selama, apalagi kayak selama pandemi gitu kan, diterjang ombak begini. Ya sebenarnya nggak ada tips khusus sih sebenarnya. Yang apa ya, yang gue lakuin cuma memperlakukan mereka selayaknya manusia. Jadi ceritanya treat them as a human. Iya, jadi ketika mereka berhasil mencapai suatu pencapaian nih, ya hargailah mereka. Entahkah dengan ujian kayak, entahkah dengan mungkin lebih banyak fee atau something, atau mungkin kalau misalnya ini kerjaan tim dan memang tim berhasil mencapai suatu pencapaian, mungkin liburan kemana sih, jalan kemana, nonton bareng, hangout bareng lah mungkin. Tapi benar-benar kalau waktu hangout, kalau saya ya waktu hangout itu memang kalau katakannya tentang pencapaian itu memang kita nggak ngomongin tentang kerjaan. Emang buat ngopi, ngobrol,
pokoknya hal-hal di luar kerjaan gitu. Jadi main game bareng. Get personal to each Iya. other gitu kan. Bener-bener main game bareng, bareng, ngobrol, main kartu, have fun bareng. having fun bareng. Nah, kalau udah selesai, oke, back to work. Back to work gitu. Jadi kayak professional kan when you Ya, work. jadi ya benar. Jadi mereka juga merasa, oh ya ini di depan ada tantangan. Oke. Tapi kalau kita berhasil lewat tantangan ini akan ada reward. Nah, itu yang ya makanya gue bilang nggak ada tips khusus. Gue hanya memperlakukan mereka layaknya seorang sebagai manusia. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi nggak ada tips khusus. Oh iya ya Kak. Jadi lebih ke kayak Kenapa Anda tanya-tanya seperti itu? Anda mau gabung di tim saya? Kali aja. Kali aja ada kerjaan kan. Tapi kan situ punya rencana sendiri, gimana sih? Ya Nggak kan konsisten nih orang. enggak kan maksudnya siapa tahu Ini bocor lagi. butuh bantuan gimana gitu kan, kali aja timnya pengen di train apa gitu biar bisa bahasa Inggris juga boleh lah. Oh iya kan gitu tadi soal soft skill kan. Kan jadi jangan sampai misalnya kayak let's say kayak hanya tahu desain grafis gitu kan, tapi Kalau ada kata hanya enggak maksudnya tadi saya tersinggung nih. bukan Kalau ada Kak. kata Kan tadi hanya itu seolah-olah enggak maksudnya tadi kan Om Ben tadi kan bilang ini hanya sebuah gelas Iya. kosong, jadinya yang harus diisi mati lagi. gitu. Udah isi sana daripada dari tadi. Enggak, yang saya permasalahkannya tuh ada kata hanya. Ada lagi Desain grafis itu ada hanya. Hanya dikat bukan. Ini maksud saya adalah Anda kayak menghina memberikan- saya, ini Bu, podcast saya. ya Allah, ini perspektif maksudnya. Oke, kayak gini misalnya di luar sana gitu kan. Ini untuk orang-orang di luar sana. Kali Tapi aja ada punya temen perspektif yang kali buruk. kali aja ada temen di luar sana Oke, yang oke, merasa oke. bahwa gue cukup hanya jadi desain grafis aja deh gitu. Enggak gitu. Ini maksud saya misalnya ada Kok pemikiran ada dari kata orang hanya lain. lagi aja? Iya, ini contohnya kayak ada Hanya. orang yang berpikir Aduh, kok ada seperti kata itu. hanya sih? Kayak ada orang yang hanya berpikir bahwa gue cukup Gua cukup belajar desain grafis aja gitu lah. Iya. Jadi gue nggak perlu nih belajar lainnya, desain grafis aja lah pokoknya gitu kan. Padahal kan kalau hanya bisa desain grafis gitu, gimana caranya dia ngejual hasil desainnya? Itu Bisa gimana? lah. Gimana? Lu bikin desain kayak lu bikin pengumuman yang butuh desain sini saya bantuin kan bisa. Ya tapi kan sekarang kan kita udah masuk di supermarket Kak, seperti yang kita bilang gitu kan. Kak ini kadang jadi Kak, kadang jadi Om. Kan kita udah masuk. Ya lu yang konsisten deh, lu panggil gua apa Kak, Pak Om? Om. Emang saya setua itu? Kelihatannya. Emang saya setua itu? Anda merendahkan Iya, Kak. saya di podcast saya. Ya Allah, Robi, tolong aku. Ini podcast atau apa sih? Anda Kita- merendahkan saya di podcast saya. Maafin saya. Kehilangan Jadi saya tadi emang tebar saya di emang sering pendengar manggil saya. beliau ini Om karena mungkin dulu Om dia apa? Om terasa apa seperti- Kak nih? Kak, Om itu sebenarnya karena saya respect gitu kan. Oh berarti kalau Kak nggak respect. Kalau Kak saya kesannya kayak temen gue deh gitu. Ya tapi kan Kak itu kan umurnya jauh lebih tua. Ya sama. Berarti Sama berarti aja. Anda menghina saya. Ini Anda kita mau menganggap bahas. saya bahwa saya Oke itu guys, tua jadi banget. ini nanti di-cut ya guys, di-cut aja deh. Nggak penting nih, ini Om Kak ini nggak penting lupa. Berarti Oke. Anda menghina saya dong kayak gitu. Enggak, saya nggak menghina. Jadi Om. konsisten Om. dong. Oh ya udah Om ya. Om apa Kakak? Om. Gimana? Saya Om. konsisten. Om apa ya. kagak? Om, dari dulu saya juga manggilnya Om kan. Berarti Anda menghina saya. Fix. Jadi kalau nggak mau dihina, kalau saya nggak mau tua. dihina disebutnya Om apa Kak? Kalau merasa ini. Iya, Kak, ya? yang enaknya lah gimana? Ya udahlah Kak, oke Kak, udah kan, udah puas Anda. Oke Kak, tuh kan, Ya. guys dia udah seneng guys, dipanggil Saya Kak sih aja dia enggak. udah seneng guys, ya Allah. Oke, itu dulu, Kak udah lah, kembali ke itu dulu, kembali ke pembahasan Saya sih nggak perspektif. maksa ya, nggak maksa dipanggil Kak, cuman dia aja sih yang mau panggil Kak. Mau nggak maksa? Ya oke. Guys ini podcastnya dia, jadi apapun yang dia Jadi lakukan saya menurut dipanggil saya. Kak dengan terpaksa, tapi nggak apa-apa. Yang penting tamu saya senang. Yes, oke.
Ya ini udah berapa menit dan pembahasan kita nih? Ya sih itu gimana ngomongnya Ya nggak itu jelas. tadi stabilitas tim kita tadi udah kan? Saya udah ngomong stabilitas tim bukan sih? Oh bukan. Saya masuk ke soft skill sekarang. Ini siapa yang undang sih? Ya Allah. Lu kenapa bisa ngundang dia? Soft skill. Itu gini kan biasanya sekarang ini kan kita kan udah bersaing ya, udah banyak. Misalnya kan, let's say di luar sana bahkan ada yang udah kuliahnya itu di desain komunikasi visual gitu kan. Otomatis kalau sebenarnya kita udah bersaing nih satu sama lain dengan teman-teman kita gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa unggul gitu dari mereka gitu ya? Karena kalau misalnya kita udah bisa desain nih, jago desain. Sekarang kita setelah jago desain, ya tapi kan udah unggul. gimana caranya buat orang membeli produk kita? Gimana caranya buat Ya, lu mereka bikin kenal pengumuman. kita gitu? Lu bikin pengumuman taruh di sosmed. Hanya itu doang. Ya kan lu gimana? Ya kan pertanyaannya gimana caranya biar laku? Ya gimana caranya biar laku yang ngejual? Caranya ngejual ya kayak gitu. Caranya dijual kayak gitu tinggal Pertanyaan lu kurang spesifik. kurang spesifik. Ya udah dispesifikkan dong kan. Ini kan podcast Anda, harusnya Anda menspesifikkannya. Tapi kan Anda yang bertanya gimana sih? Kok gue yang dibalikin? Udah guys, gue pulang ya guys ya. Gue pulang ya. Apa tadi? Cepet. Apa? Ya kalau pertanyaannya gimana cara ngejual, gimana cara bikin diri lu laku, ya cukup segitu sih. Tapi kalau misalnya lu nanyain gimana kalau caranya? Om Ben sendiri deh. Om Ben sendiri kan dulu dari awal pasti sendiri juga kan. Terus setelah sendiri sekarang udah punya tim. Gimana sih caranya Om Ben bisa menjual produk itu bahkan sampai ke luar negeri gitu kan? Kliennya udah klien luar gitu kan? Itu gimana? Teman-teman saya juga ada yang jago desain loh. Gitu. Tapi ya gitulah. Maksud saya gimana sih agar supaya klien itu kita juga bisa dapat nih klien luar. Om Ben kan dapatnya klien luar juga gitu kan? Ya jualan. Cara jualannya? Pendekatan jualannya gimana? Kan jualan, kalau jualan aja umum banget nih. Yang spesifik dong. Itu rahasia. Yang spesifik. Ya udah kayak tips deh. Tips buat tips buat teman-teman di luar sana, kayak misalnya skill apa sih yang harus dikuasai gitu. Kira-kira skill apa yang Nah gitu dong pertanyaannya yang itu ternyata oke guys, itu di-cut yang tadi nanti masuk ke sini supaya pertanyaan saya lebih spesifik ya. Jadi biar terdengar spesifik. Tunggu dulu, kok Anda menyabotase acara saya? kan situ yang jadi tamu. Oh iya ya. Nanya? Iya kan Saya yang harus nanya harus. Anda. Oh iya, kenapa saya dari tadi saya yang nanya? Kok Anda yang menyabotase acara Ya saya? karena saya antusias kan. Ini siapa yang undang sih? Saya kan antusias kenapa pengen dia tahu. Saya antusias pengen tahu perspektifnya gitu, karena kan buat saya gitu yang pengen belajar bisnis ini, bukan pengen belajar, yang sedang menjalaninya gitu kan. Oke. Jadi ini gue mau jawabnya bercanda apa serius nih? Serius, tapi ada bercandanya dikit biar nggak serius-serius amat. Serius, ini serius, saya serius, maksudnya serius. Yang konsisten dong. Iya serius, ini serius. Oke, ini serius. Jadi apa ya? Kalau misalnya emang target lu gue cuman mau layani pangsa pasar lokal aja lah. Oke. Ya udah, lu jualannya di Indonesia aja. Bikin iklan, bikin desain buat promo diri. Kirim proposal ke perusahaan-perusahaan, coba stalking, tanya mereka butuh apa. Gitu aja. Tapi kalau misalnya pertanyaan lu pengen dapat klien luar juga nih. Bukan pengen dapat klien luar, istilahnya memarketkan diri agar lebih luas, memperluas market lu keluar. Ya yang pertama sih lu ya harus bisa bahasa yang mereka mengerti. Oke, let's say kayak kita we speak the same Katakanlah language. bahasa Inggris lah. Istilahnya lu harus kembangin bukan hanya mempunyai satu skill. Misalnya katakanlah contoh desain grafis lah misalnya. Tapi lu juga wajib kembangin skill lu yang lain. Kemampuan berbahasa lu misalnya, bahasa Inggris misalnya. Just communication ya, lebih kayak bagaimana cara komunikasi dan lu harus ngerti tentang perbedaan karakter atau perbedaan kebudayaan. Misalnya nih kalau orang kita nih, lu bisa ngaret-ngaret nih.
Tapi kalau lu main dengan orang luar, ya nggak bisa. Oh, you have to, yeah, you have Ya, istilahnya harus on time, punctual memang. ya, kecuali kalau memang di awal sudah ada perjanjian bahwa it will took more time. Oke. Ya tidak ada masalah. Oke, good. Tapi ketika misalnya lu udah bikin janji ya, lu harus tetap. Paling kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke. Oh, jadi kayak misalnya yang bisa saya simpulkan ya nggak hanya skill yang ini aja yang harusnya kalian pelajari, ada beberapa skill lain, soft skill lain yang bisa menunjang gitu kan. Iya. Oke, sama juga sih dengan kayak misalnya yang learn ini gitu kan. Jadi Dirga juga pribadi bukan hanya ya namanya kita bisa ini mentransfer, mendeliver sebuah ilmu gitu kan, kita juga harus gimana nih caranya supaya ilmu itu memang benar-benar efektif ke mereka gitu kan, benar-benar diaplikasikan gitu. Karena gini, kalau kita misalnya belajar bahasa Inggris, let's say ya contohnya belajar bahasa Inggris, kita kan tinggalnya di Indonesia ya guys, tahu kan kalau Indonesia ya, apalagi kalau misalnya di Makassar kan, kalau kita pakai bahasa Inggris kemana-mana misalnya selagi ketemu teman terus kita pakai bahasa Inggris, dinyinyirin kan, berarti apa jika itu di Makassar gini apa sekali gitu kan. Nah itu gimana? Nah itu dia. Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya kita lagi dalam konteks belajar ya, ini yang saya sharekan di plan itu tentang ini, which is self confidence. Jadi hal pertama yang harus diperbaiki dalam, kalau misalnya kita ingin belajar apapun ya, ini belajar apapun deh, mau belajar desain grafis kek, mau belajar bahasa Inggris kek, hal pertama yang paling harus diperbaiki itu adalah niat guys, which is your intention, your mood, itu hal pertama yang harus diperbaiki. Karena gini, kalau misalnya niatan awal kita sudah salah, itu untuk berikutnya hal-hal yang kita lakukan juga akan tidak efektif lagi gitu. Kalau misalnya niatan awal kita memang pengen belajar gitu kan, berarti apapun resikonya, let's say kayak apapun nanti yang akan dihadapi, kita harus tetap pada niatan awal kita, which is belajar gitu kan. Dan dalam belajar itu ada banyak penyesuaian. Contohnya misalnya salah satu ini ya kayak untuk membangun self confidence itu kita harus mengaplikasikannya. Misalnya bahasa Inggris kan, kalau bahasa Inggris itu kan kalau nggak dipakai akan hilang guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Inggris dan kegunaannya untuk komunikasi, ya itu emang harus dipakai. Kalau nggak dipakai ya ngapain belajar bahasa Inggris, karena dia bakalan hilang gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggal dalam katakanlah ya, kita tinggal di dalam lingkungan yang kita sulit memiliki akses. Sulit untuk itu. Kan lu bilang bahasa Inggris itu harus dilatih. Ya, harus digunakan. Bahasa itu harus digunakan. Ya, bahasa itu harus digunakan. Oke. Misalnya nih, gua tinggal dalam lingkungan yang ya itu nggak kan terlalu concern lah dengan bahasa Inggris atau gitu. bahasa asing lah. Terus ketika misalnya gua mau belajar tentang sesuatu, malah dinyinyirin, malah dikata-katain. Nah, jadi gini, gue pernah dengar ada orang yang bilang sih, salah satu cara efektif buat lu bisa belajar bahasa Inggris, bahasa lah ya, lu ngomong, lu ngomong apa kek, lu ngomong sendiri kek dalam bahasa Inggris. Karena banyak orang-orang yang dari Indonesia yang di luar sana yang mereka akhirnya bisa bahasa asing, bisa bahasa Inggris dari belajar sendiri. Contohnya ya Rich Brian lah. Terus ada beberapa juga ya kan. Itu gimana? Memang bisa kayak gitu? Kalau ini sih, kalau saya yang kita misalnya memang bisa belajar sendiri gitu? Bisa, karena saya pribadi juga gitu. Tapi kan kamu nggak tahu ini salah, ini benar. Ya kan kita belajar dari, we learn from the experience kan, we learn by doing it. Jadi kita belajar dengan mengaplikasikannya terlebih dahulu gitu. Karena memang yang pertama di dalam learning itu sendiri kita memperbaiki dulu yang namanya mindset. Mindset belajar gitu. Mindset belajar itu adalah jangan takut salah. Justru karena kita salah, kita tahu yang benarnya yang mana gitu. Ini sih yang paling sering saya hadapi dari klien-klien saya, dari jam terbang saya mengajar yang sudah berapa tahun ditambah dengan klien saya. Iya kan, kita harus kelihatan profesional. Udah berapa tahun,
Jadi itu ya guys, itu intermezzo. Oh. Terus tadi apa kan jadi lupa kan gua, Oh iya, jadi dari tadi pengalaman kan, dari pengalaman saya belajar dan dari klien-klien itu bukan rata-rata sih, emang hal pertama yang menjadi problem mereka itu adalah mindsetnya dalam hal seperti ini. Sebelum belajar mereka, sebelum berbicara ya menggunakan bahasa Inggris itu, yang pertama yang ada di kepalanya mereka adalah nanti salah ngomong, nanti kalau saya ngomong salah gitu kan, karena ini tidak sesuai grammar, tidak sesuai aturannya gitu kan. Jadi lebih sebelum ngomong mereka sudah bertarung sendiri deh dalam kepalanya mereka gitu. Jadi saat keluarannya itu ya akhirnya malah setelah bertarung dengan hal itu di kepalanya gitu kan, jadi mereka lebih duluan merasa bahwa mereka nggak bisa. Akhirnya keluarannya ya nggak bisa, akhirnya nggak jadi ngomong karena di dalam sudah mikir saya nanti salah nih ngomongnya gitu. Padahal sebenarnya kalau namanya kuncinya bahasa itu ya guys, kunci bahasa itu adalah tadi kata yang tadi yang harus dipraktekkan kan, kata Om Ben harus digunakan, itu sih kuncinya. Terlepas dari salah dan benarnya, kita itu sedang dalam mindset belajar. Makanya dari tadi saya selalu katakan yang paling pertama harus diperbaiki itu adalah niat. Ketika kita memang niatnya mau belajar, dalam hal belajar itu tidak ada yang namanya salah benar, karena itu adalah proses pembelajaran. Iya, proses pembelajaran. Sama sih dengan kayak misalnya pengen sukses belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, kegagalan itu, failure itu bukan apa sih namanya? Saya lupa lagi. Bukan ini dari sukses, bukan kebalikan dari sukses. Jadi kegagalan itu ya adalah bagian dari sukses, sama kayak ini misalnya proses belajar. Salah benar itu dalam proses belajar itu hanya ini gitu ya. Jadi itu dulu yang harus diperbaiki sih, mindset dulu guys. Memang di Learn kita memperbaikinya mindset guys, pendekatannya ke mindset. Jadi bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tapi mindset kita diperbaiki. Tapi gini loh. Itu tadi menjawab nggak sih pertanyaannya? Ya nggak apa-apa lah guys ya. Namanya juga kita masih lagi berbagi perspektif. Ya emang gitu. Dia kalau udah nerocos aja gitu kan. Emang gitu. Jadi maklumnya. Makanya tadi gua diem. Oh tadi kak. Biarin dia ngomong. Iya, yang itu tadi yang belajar otodidak itu bisa. Iya bisa pasti. Dua minggu lancar bahasa Inggris. Emang beneran bisa nggak sih? Kan kursus kan kayak gitu. Di luar sana kan kursus lembaga kursus namanya pengusaha, apa gitu. Pemilik bisnis pasti dua tahu minggu lancar berbahasa Inggris itu bisa nggak sih? Kak, namanya pemilik bisnis tahu lah ya, namanya bahasa marketing kan, gitu kan. Nanti bohong dong mereka. Ya, saya nggak bisa bilang bohong ya guys. Bukan apanya, nanti gue dituntut lagi kalau bilang bohong. Intinya, gini, kalau saya pribadi ya, kalau saya ya, ini perspektif saya juga. Namanya proses belajar itu tergantung dari individu masing-masing. Karena gini, misalnya let's say dalam satu kelas itu kan saya kalau di Learn guys itu hanya maksimal 5 orang dalam satu kelas gitu. Kenapa? Karena saya fokus pada growth-nya dari student, growth dari klien, gitu secara personal growth. Lu bilang klien apa student sih? Klien. Lu nggak bilang student atau apa? I call them as a client because they are my priority gitu kayak client. Jadi kalau misalnya yang daftar misalnya anak SMA, lu bilang klien? Tetap klien juga. Karena I want to treat them as they are valued gitu. Saya pengen men-treat mereka tuh bahwa mereka tuh memang benar valued bagi gue, berharga gitu kan. And what do they call you? Me? Just Miss. Miss. Ya, Miss dear. Kok aneh? Ya karena gue belum nikah kan, jadi gue Miss lah. Masa iya gue Missis, gue belum nikah nih. Aduh ini kenapa jadi ke situ sih? Oke. Masih diri lagi ya. Itu tadi apa tadi? Podcast gue jadi lapak. Itu tadi apa kak? Tadi apa tadi kak? Kan jadi lupa kan saya kak? Enggak, gue nanya. Itu beneran bisa nggak sih kalau misalnya tempat kursus yang 2 minggu bisa bahasa Inggris? Kalau ini perspektif saya pribadi ya guys. Ini kembali ke individunya masing-masing. Karena gini, growth belajar seseorang itu berbeda. Itu lagi makanya kenapa saya di Learn memang menekankan yang namanya
audio, visual, apa kinestetik. Kayak misalnya kalau belajar sesuatu lebih suka kalau mendengarkan, melihat, atau misalnya aktif bergerak. Mungkin kalau gue dua-dua sih, gue bisa Audio visual. visual. Oke, jadi setiap orang itu beda-beda loh learning style. Itu audio visual kayak misalnya nih, gue nggak harus nonton, gue nggak harus lihat, tapi gue bisa belajar dari membaca itu. Termasuk apa? Audio apa visual. Baca ya? Baca dan makan kan visual. Dia masuknya ke visual. Kalau audio dia lebih suka mendengarkan. Kayak misalnya gini, let's say saya mau belajar bahasa Inggris kan. Yang pertama yang harus saya tahu adalah cara belajar dulu. Dan saya paling efektif belajar sesuatu kalau misalnya melalui audio. Misalnya gitu audio visual. Jadi apapun yang ingin saya pelajari, let's say saya pengen belajar bahasa Korea, saya akan lebih banyak mendengar dulu. Entah dia mendengar musik Korea kayak menonton kayak gitu kan menonton juga termasuk audio visual gitu. Berarti jadi maksimalisasi belajarnya. Indra pendengaran dulu apa? Iya. Balik ke diri dulu Balik ke ini buatnya belajar dengan cara apa? Ya itu dia yang deep learn yang kita lakukan guys. Jadi kita benar-benar kayak melihat dulu kembali ke diri masing-masing. Jadi self evaluation namanya. Sebelum kita belajar sebulan pertama itu kita self evaluation. Jadi kita mengevaluasi diri kita pribadi masing-masing. Kita kalau belajar ini unggulnya di mana? Cara belajar yang bagaimana yang kita lebih suka gitu, karena tiap orang itu cara belajarnya beda loh. Contohnya misalnya klien saya orang yang kerja gitu kan. Kalau orang kerja kan mereka fokusnya udah terbagi kan, belum lagi ada keluarganya lah, ngurusin kerjaan lah gitu. Jadi kita evaluate lagi untuk orang ini dia bisa maksimalisasi belajar ini melalui apa gitu. Apakah dia harus kita audio, visual yang diperbanyak atau kinestetik atau bagaimana gitu kan. Dan ada beberapa klien yang dia lebih efektif kalau kita voice note, WhatsApp gitu. Jadi kita keep in touch 24 hour by 7, communicate each other using English of course. Jadi harus 24 jam non-stop English lah pokoknya kalau ketemu di mana saja. So, I mean you have to use English ya. 24 hour by 7. Yeah. Some conversation with you. Yeah, that's the thing in Learn juga. That's jadi the policy. Yeah, that's the thing in Learn. Jadi kayak kalau di Learn itu when you take the contract, kalau sudah take in contract dengan Learn, kita belajarnya itu fully English. Kalau memang ini untuk subjek bahasa Inggris ya, kalau subjek bahasa. Jadi kita benar-benar mengaplikasikan bahasa Inggris itu gitu. Jadi saya sama klien itu dimanapun ketemu dia harus pakai bahasa Inggris ke saya apapun kondisinya, karena kita masih dalam masa belajar gitu. Dan itu dia, kalau misalnya dari awal mindsetnya sudah kayak aduh saya tidak pede deh kalau misalnya ketemu Miss Dirga di depan umum terus pakai bahasa Inggris, nah itu yang harus dirubah. Kalau nggak pede ya kapan bisanya. Oke, Dirga, thank you. Oke. Kita udah sama-sama udah sejam, padahal wow, tadi ya ampun. Padahal kita tuh rencananya awal cuma podcast berapa menit? Berapa menit tuh? Cuma 30 menit, 15 menit. 15 menit malah. Jadinya 1 jam. Soalnya dia promosi mulu nih. Ya, makanya lu promosi mulu. Iya kali aja kan dengan begini kita dapat endorse. Thank you so much. Guys, by the way ini udah dengan protokol kesehatan, so it's okay. Ya, gua udah pakai hand sanitizer. Tenanglah, dia tidak berpakai. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya gue punya virus ya gue bagi-bagi aja. Gue suka sharing soalnya. Gue suka sharing. Nggak apa-apa kan bisa di sharing. Jahat banget. Guys, tetap jaga kesehatan ya. Stay healthy guys. Oke, jadi stay awesome. Itu aja hari ini. Yang tidak jelas hari ini. Thank you so much. Thank udah you. nontonin kami, udah nontonin ketidakjelasan kami. Thank you guys. Dan ya sampai jumpa di. Oh iya, jangan lupa ada feedback ya, komen gitu, apa sih yang perlu siapa tahu aja teman-teman juga mengalami hal yang sama, jadi boleh lah sharing-sharing gitu kan. Akan dijawab dengan yang punya podcast ini. Iya, kalau mau podcast saya di sini. Dia yang punya podcast. Gue dibayar podcast gue dibayar. Gue selalu undang tamu. Nih, bisa jelas. Oke, itu podcast kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. So, my podcast is my perspective. Bye bye.